Selamat pagi Pak Wibawanto dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yeske Kathleen Kiriwang untuk UAS Mata Kuliah Ekonomi Politik Amerika. Saya akan membagikan beberapa rangkuman saya mengenai masing-masing materi pasca UTS, yaitu ekonomi politik dari negara-negara seperti Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, Brazil, serta Bolivia. Jadi, mari saja kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Negara yang pertama adalah Kanada. Perjalanan politik konstitusional Kanada berbeda dengan Amerika Serikat karena tidak berakar dari revolusi atau pemisahan radikal, melainkan berkembang secara bertahap dan organik. Meskipun Kanada secara hukum adalah negara berdaulat, pertanyaan mengenai apakah rakyat Kanada itu benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat masih menjadi perdebatan. Hal ini karena konstitusi Kanada itu tidak lahir dari kesepakatan rakyat secara langsung, melainkan dari kompromi elit politik dan warisan kolonial. Berbeda dengan Amerika yang memiliki narasi kuat tentang we the people, Kanada masih bergulat dengan identitas majemuk, terutama dalam mengakomodasi aspirasi Quebec dan masyarakat adat yang ingin diakui sebagai bangsa dalam negara. Ini menunjukkan bahwa membangun konstitusi yang sah dan diterima semua pihak memerlukan lebih dari sekedar proses hukum. Dibutuhkan pengakuan, keterlibatan rakyat, dan keinginan untuk membangun keadilan bersama dalam keberagaman. Selain itu, refleksi ini juga memperlihatkan bahwa upaya Kanada untuk menciptakan konsensus nasional melalui berbagai putaran politik konstitusional besar yang disebut sebagai mega constitutional politics seringkali berakhir dengan kegagalan dan justru memperdalam perpecahan. Upaya-upaya tersebut seperti patriasi konstitusi, piagam hak dan kebebasan, serta kesepakatan Mitch Lake dan Charlottetown tidak mampu menyatukan pandangan seluruh masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan, seperti Quebec dan masyarakat adat. Namun demikian, pengalaman panjang ini mendorong transformasi budaya politik Kanada menjadi lebih demokratis. Masyarakat mulai menuntut peran langsung dalam proses perubahan konstitusi, seperti melalui referendum. Kini, pendekatan konstitusional di Kanada cenderung kembali ke jalur organik, melalui perundingan, perubahan kecil, dan penguatan hubungan antar pemerintahan, daripada mencoba membentuk kesepakatan besar yang ideal. Ini mengajarkan bahwa dalam masyarakat majemuk, stabilitas politik dan keadilan konstitusional lebih mungkin tercapai melalui proses yang inklusif, bertahap, dan mengakar pada kenyataan sosial, bukan melalui ambisi kesepakatan tunggal yang serba sempurna. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai Kanada. Selanjutnya adalah Meksiko. Sejarah politik dan revolusi di Meksiko menunjukkan bahwa pembentukan negara modern sering kali diwarnai oleh konflik internal, ketimpangan sosial, dan perjuangan kelas. Setelah kemerdekaan, Meksiko mengalami ketidakstabilan politik, dominasi militer, dan kekuasaan otoriter yang akhirnya memuncak pada Revolusi Meksiko pada tahun 1910. Revolusi ini bermula dari perpecahan di kalangan elit, namun kemudian berkembang menjadi gerakan rakyat yang menuntut reforma agraria, keadilan sosial, dan hak-hak buruh. Dalam prosesnya, negara membentuk konstitusi yang progresif dan menjalankan berbagai kebijakan redistribusi tanah serta nasionalisasi sumber daya. Transformasi ini menunjukkan bagaimana negara mencoba merespon ketimpangan dengan cara institusional, sekaligus menciptakan fondasi stabilitas politik yang bertahan selama beberapa dekade melalui sistem otoritarianisme lunak dan partai dominan. Perjalanan politik Meksiko juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat diinstitusionalisasi melalui kombinasi antara retorika revolusioner dan kontrol negara terhadap masyarakat. Setelah Revolusi Meksiko, rezim-rezim berikutnya membentuk partai tunggal yang dominan yang kemudian menjadi PRI untuk menyatukan berbagai kekuatan sosial seperti petani, buruh, dan militer ke dalam satu kerangka politik yang terkoordinasi. Melalui pendekatan korporatisme, negara tidak hanya mengakomodasi aspirasi rakyat, tetapi juga mengendalikan mereka agar tidak berkembang menjadi oposisi yang mandiri. Di satu sisi, pendekatan ini memberikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain,
Ia membatasi demokrasi dan membungkam perbedaan pendapat melalui kooptasi dan represi. Bahkan, ketika sistem mulai terbuka terhadap partisipasi politik yang lebih luas, seperti melalui reformasi pemilu, mekanisme kontrol tetap kuat. Dengan demikian, Meksiko menjadi contoh bagaimana suatu revolusi dapat ditransformasikan menjadi sistem kekuasaan terpusat dan tahan lama, yang sekaligus mengandung semangat perubahan dan kecenderungan konservatif dalam praktiknya. Selanjutnya yang ketiga adalah Venezuela. Kondisi politik dan ekonomi Venezuela selama dekade 1980-an dan 1990-an itu mencerminkan respon masyarakat terhadap kebijakan neoliberal yang dianggap menindas kelompok rakyat kecil. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar akibat penurunan harga minyak dan kebijakan penyesuaian struktural memicu keresahan luas di kalangan masyarakat, terutama kelas pekerja dan menengah. Program The Great Turnaround yang diterapkan oleh Presiden Carlos Andrés Pérez membawa dampak besar melalui pemotongan subsidi, kenaikan harga, dan privatisasi yang pada akhirnya memunculkan gelombang protes besar, seperti Caracazo tahun 1989. Nah, protes ini menandakan dimulainya rangkaian mobilisasi sosial yang bersifat sporadis, terdesentralisasi, dan seringkali tanpa koordinasi yang kuat. Meskipun tidak memiliki arah strategis yang terorganisir secara menyeluruh, gelombang protes yang terus-menerus menjadi indikator ketidakpuasan rakyat terhadap sistem politik yang dianggap eksklusif dan elitis. Serikat pekerja utama seperti CTV berusaha memimpin aksi penolakan terhadap neoliberalisme, namun seringkali terbagi kepentingan politiknya dan gagal mempertahankan momentum. Dalam konteks ini, munculnya Hugo Chavez dan kelompok-kelompok politik alternatif mencerminkan pencarian rakyat akan saluran baru untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan harapan mereka. Dengan demikian, pengalaman Venezuela menggambarkan bagaimana keterpurukan ekonomi dan krisis legitimasi politik dapat menjadi pemicu perubahan besar dalam lanskap kekuasaan dan arah kebijakan suatu negara. Selanjutnya, negara yang akan kami bahas itu adalah Kuba. Nah, dalam week ini, itu menggambarkan perjalanan panjang dan kompleks bangsa Kuba dari masa penjajahan hingga menjadi negara sosialis yang menentang dominasi kekuatan besar. Sejak masa kolonial Spanyol, perjuangan rakyat Kuba itu telah ditandai oleh upaya meraih kemerdekaan, reformasi sosial, dan kedaulatan nasional. Reformasi 1959 menjadi titik balik penting yang membawa perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik, dengan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, revolusi Kuba tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan internal, tetapi juga terhadap campur tangan asing, terutama dari Amerika Serikat. Meskipun menghadapi embargo ekonomi, isolasi politik, dan kejatuhan Uni Soviet, Kuba tetap bertahan dan terus menyesuaikan diri melalui berbagai kebijakan ekonomi, termasuk pembukaan pariwisata dan reformasi pasar. Negara ini berhasil menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar meskipun dalam kondisi krisis. Transformasi peran perempuan dan warga keturunan Afrika juga menunjukkan dampak sosial dari revolusi yang bersifat egaliter. Kuba bukan hanya studi tentang ketahanan suatu bangsa, tetapi juga cerminan kompleksitas dalam mengelola ideologi, tekanan eksternal, dan kebutuhan domestik secara bersamaan. Lebih lanjut, refleksi ini juga menyoroti bagaimana sistem pemerintahan Kuba itu dibentuk untuk mengakomodasi ideologi revolusioner melalui struktur yang terpusat, namun tetap melibatkan partisipasi rakyat melalui institusi seperti People's Power. Meskipun hanya terdapat satu partai politik yang diakui secara resmi, sistem ini berusaha untuk memberikan ruang bagi keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, meski dalam batasan ideologis tertentu. Peran organisasi seperti Komite Pertahanan Revolusi atau CDR dan Serikat Pekerja itu mencerminkan model partisipasi politik yang khas dalam sistem sosialis, yang bertujuan untuk memadukan fungsi pengawasan, mobilisasi sosial, dan penyampaian aspirasi secara terpusat. Dari sudut pandang hubungan internasional, Kuba itu menunjukkan transformasi dari isolasi menjadi pemain penting dalam gerakan non-blok dan Afrika, membangun solidaritas global atas dasar anti-imperialisme.
Meskipun mendapat tekanan besar dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, Kuba itu berhasil membentuk aliansi strategis dengan negara-negara seperti Uni Soviet, Rusia, dan negara-negara di Amerika Latin dan Afrika. Peran Kuba itu menyediakan bantuan medis, pendidikan, dan bahkan dukungan militer ke negara-negara berkembang, menandai komitmennya terhadap prinsip internasionalisme revolusioner. Semua ini menjadikan Kuba sebagai contoh menarik tentang bagaimana negara kecil bisa memainkan peran global yang jauh lebih besar dari ukuran geografisnya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke Kolombia. Nah, di week ini dijelaskan mengenai sejarah dan perkembangan sosial politik Kolombia, mengungkapkan betapa kompleks dan paradoksal perjalanan negara ini sejak masa penjajahan hingga era modern. Meskipun dikenal sebagai salah satu demokrasi paling lama bertahan di Amerika Latin, Kolombia juga menjadi tempat berlangsungnya gerakan-gerakan gerilya terpanjang dan paling berdarah di kawasan. Perjalanan panjang menuju kemerdekaan, masa konflik internal, dan upaya pembentukan sistem politik yang stabil menunjukkan bahwa perjuangan Kolombia itu bukan hanya soal merdeka dari penjajah, tetapi juga tentang bagaimana menjaga keutuhan sosial dalam keragaman budaya, ras, geografi yang menantang. Namun di sisi lain, dinamika sosial ekonomi Kolombia pun penuh ketegangan antara pembangunan dan ketimpangan. Peran komoditas seperti kopi, serta munculnya ekonomi ilegal berbasis narkotika itu menggambarkan tantangan dalam mempertahankan stabilitas di tengah perubahan global dan tekanan internal. Munculnya gerakan-gerakan rakyat, baik melalui jalur politik maupun gerilya, mencerminkan keresahan masyarakat terhadap eksklusivitas kekuasaan politik yang terbatas pada elit tradisional. Dengan demikian, Kolombia mencerminkan gambaran nyata tentang bagaimana negara menghadapi dilema antara demokrasi, kekerasan, pembangunan, dan keadilan sosial dalam satu narasi sejarah yang terus berkembang. Nah, setelah Kolombia, kita masuk ke Brazil. Nah, pada week ini itu dijelaskan mengenai sejarah dan dinamika politik Brazil yang memperlihatkan sebuah negara yang penuh dengan kontradiksi namun memiliki peran penting di Amerika Selatan. Sejak masa kolonial Portugis, Brazil berkembang melalui berbagai fase termasuk masa kekaisaran, republik, kediktatoran militer, dan akhirnya menjadi negara demokratis modern. Pengaruh besar dari militer, elit politik, serta peran tokoh seperti Getulio Vargas dan Fernando Henrique Cardoso menunjukkan bagaimana kekuasaan itu berpindah di antara berbagai aktor politik, seringkali dengan intervensi langsung dari institusi militer. Transformasi Brazil menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia juga dilengkapi dengan tantangan besar dalam menjaga stabilitas sosial dan memperluas keadilan ekonomi. Namun di sisi lain, struktur sosial Brazil mencerminkan ketimpangan yang mendalam, baik dari segi geografi maupun demografi. Ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar masih terasa kuat antara wilayah kaya di Tenggara dengan kawasan miskin di Timur Laut. Meskipun Brazil dikenal dengan keragaman budayanya dan pencapaiannya di bidang sastra dan olahraga, diskriminasi rasial dan kesenjangan gender tetap menjadi persoalan mendasar loh. Perjuangan kelompok seperti Afro-Brazilian, perempuan, dan petani tanpa tanah mencerminkan pentingnya reformasi struktural yang lebih luas. Semua ini menjadikan Brazil sebagai cerminan negara yang tengah berjuang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, membangun pembangunan demokrasi, dan pencapaian keadilan sosial. Refleksi ini juga menyoroti bagaimana Brazil mengelola peranannya sebagai kekuatan regional di Amerika Selatan melalui strategi ekonomi dan kebijakan luar negeri yang aktif seperti keterlibatan dalam pembentukan blok perdagangan Mercosur. Transformasi ekonomi dari sistem proteksionis ke arah pasar terbuka, termasuk program privatisasi dan stabilisasi melalui rencana seperti Real Plan, mencerminkan upaya Brazil untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global. Namun kebijakan tersebut seringkali memperbesar jurang antara kelompok elit ekonomi dengan masyarakat bawah, terutama mereka yang tinggal di kawasan urban miskin atau wilayah pedalaman yang terpinggirkan. Nah,
Sistem politik Brazil yang berbasis multipartai dan federalisme kuat menghasilkan dinamika legislatif yang kompleks, di mana koalisi jangka pendek dan dominasi kekuasaan daerah kerap menghambat konsistensi kebijakan nasional. Meskipun reformasi konstitusional dan sistem pemilu telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, tantangan dalam memperkuat lembaga peradilan, menegakkan hukum, serta membasmi korupsi masih menjadi hambatan besar dalam konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, Brazil terus menghadapi pertanyaan mendasar tentang bagaimana membangun negara yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam kerangka demokrasi yang efektif. Yang terakhir adalah Bolivia. Di week ini dijelaskan mengenai dinamika politik dan sosial di Bolivia yang menampilkan perjuangan panjang masyarakat adat dalam merebut kembali hak-hak mereka yang telah lama terpinggirkan oleh negara. Sejak Revolusi Nasional Bolivia tahun 1952, negara berupaya mengintegrasikan masyarakat adat melalui kebijakan korporatis yang justru menutupi identitas etnis mereka dan mengubahnya menjadi sekedar petani dalam wacana publik. Meskipun tanah dibagikan dan akses ke pendidikan ditingkatkan, kebijakan ini tidak sepenuhnya menghapus struktur tradisional masyarakat adat yang tetap bertahan secara lokal. Ketika negara mulai mengurangi komitmennya terhadap sektor pedesaan dan menguatkan hubungan dengan militer melalui Pakta Militer Petani, masyarakat adat mulai kehilangan ruang politik dan otonomi, yang kemudian memicu lahirnya gerakan-gerakan identitas yang lebih eksplisit, seperti Katarista. Gerakan Katarista menunjukkan bagaimana masyarakat adat di Bolivia secara aktif merebut kembali identitas dan ruang politik mereka, bukan hanya melalui protes jalanan, tetapi juga lewat jalur institusional seperti serikat petani dan partisipasi dalam reformasi kebijakan. Dalam prosesnya, mereka membentuk jaringan transkomunitas dan menggunakan simbol budaya seperti bendera Wifala serta sejarah tokoh-tokoh perlawanan seperti Tupac Katari sebagai alat mobilisasi politik. Perbedaan respons antara wilayah seperti La Paz yang mempertahankan struktur otonomi lokal dan Cochabamba yang lebih terpengaruh oleh negara mencerminkan pentingnya konteks geografis dan sejarah lokal dalam menentukan arah perjuangan sosial. Pengalaman Bolivia memperlihatkan bahwa identitas, otonomi lokal, dan peluang politik harus bersinergi agar gerakan sosial dapat tumbuh dan memberi dampak signifikan dalam demokrasi yang sedang berkembang. Refleksi ini juga menyoroti bagaimana kebijakan negara yang awalnya bertujuan menyatukan masyarakat melalui pendekatan kelas justru mengabaikan keragaman budaya dan identitas asli masyarakat adat. Penghilangan identitas etnis lewat penyeragaman menjadi petani dalam struktur korporatis tidak berhasil membungkam semangat komunitas adat untuk mempertahankan cara hidup mereka. Nah, sekian adalah rangkuman saya mengenai setiap materi yang telah dibahas di masing-masing week. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati.